interpretasi untuk parenting. Nah, nanti boleh Pak, saya mau izin Bapak dulu. Selain Bapak menjawab, saya ingin memberikan kesempatan 3 menit untuk Ibu. Ya Bu ya? Boleh Bu, maksimal 3 menit. Soalnya tadi pertanyaannya terkait itu Bu ya. Jadi nggak boleh Bapak sendiri jawab dong, karena kan ini soal ketahanan keluarga. Ya. Terima kasih, nama saya Bayu Caksono. Saya alumni dari SKSG Pak Andika. Saya mantan mahasiswanya Bu Anita dan Bu Eni yang di samping Bu Enti itu. Saya ada 2 pertanyaan Bapak Andika. Yang pertama soal begini, jadi kalau nonton YouTube yang Bapak saksikan tadi, itu kenapa orang India sukses di Amerika, belum tentu sukses di negaranya sendiri. Karena di India itu kesetaraan hukum masih rendah, sementara di Indonesia, di Amerika kesetaraan hukum, equality before the law itu bagus. Nah, soal hukum, saya mau bertanya pendapat Bapak. Saya bahkan sampai hari ini 8 Agustus 2003, 3 orang penanya tadi selalu membicarakan calon-calon. Saya nggak tahu Bapak ini calon apa gitu. Atau saya yang lugu atau bagaimana? Terus terang saya nggak tahu. Bapak capres, cawapres atau apa gitu? Atau calon menteri Polhukam atau apa gitu? Jadi saya benar-benar saya nggak tahu Pak. Saya di samping saya ada staf Kemenhan 2. Saya tanya Bapak ini calon apa? Nggak tahu juga ternyata. Jadi kayak sepertinya di ruangan ini 3 orang aja yang tidak tahu Bapak calon apa. Nanti mohon itu dijelaskan. Sudah ya Pak Bayu? Bukan, pertanyaannya belum. Pertanyaannya satu Pak, yang soal kesetaraan hukum. Kan 5 hari yang lalu itu ada persoalan yang serius. Militer ditangkap KPK. Kalau dilihat di rekam jejak digital, di zaman Bapak tidak ada militer geruduk KPK. Dulu ada cicak dan buaya. Sekarang ada cicak lawan komodo. Karena yang geruduk militer. Lu ini serius. Sampai akhirnya 4 hari yang lalu, pertanyaan pertama Pak, soal itu. Bagaimana melihat kesetaraan hukum di Indonesia menurut Bapak Andika? Karena Bapak sekarang kan duduk di situ sudah sipil ya. Jadi saya berani bertanya seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, Presiden Joko Widodo kemarin 4 hari yang lalu setelah itu rame, jadi beliau mengatakan akan meninjau posisi-posisi sipil yang diberikan kepada militer. Jadi seolah-olah militer itu mau posisi sipil, sementara hukumnya mau militer. Nah kalau soal posisi-posisi itu, saya yakin kok dosen-dosen SKSG ini bisa dan mampu gitu loh Pak, menjadi komisaris atau menjadi. Terima kasih Pak, itu saja. Aduh, dekat saya pengen cut aja dari tadi ya, daripada saya ngumpet nanti di kolong lama-lama. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih 3 penanya. Bu Dewi memberikan saran dan harapan tentu saja ya Bu Dewi ya. Terus Bu Aliyah tanya tentang ketahanan keluarga Bu, tetap ya Bu ya. 2 menit ya Bu, 2 menit ya. Terus Pak Bayu, Pak, tapi tadi tidak ditanyakan oleh Pak Bayu, meskipun Pak Bayu tanya tentang tadi ya soal kesetaraan hukum. Saya rasa itu penting untuk direspon Pak, terkait tadi ya. Seperti bagaimana orang India bisa sukses di Amerika, dan baru-baru ini kita juga mendapatkan kita mengikuti fenomena yang sama, bagaimana banyak anak-anak Indonesia yang ternyata berkarya di luar negeri dan lebih betah di luar negeri. Bapak kan juga pendidikan di sana, tapi Bapak harus kembali lah ya, karena TNI. Saya yakin karena Bapak TNI, jangan-jangan kalau Bapak nggak TNI nggak balik lagi juga. Nah itu juga ya Bapak dan Ibu ya. Mohon Pak direspon juga ya Pak ya. Pertanyaan saya tambahan dari Mas Bayu. Tos dulu. Saran diterima Mbak. Untuk Mbak Alia, kalau kita menunggu formal, misalnya regulasi dari pemerintah, menurut saya tidak akan pernah cukup. Karena detailnya juga kan mungkin tidak bisa terlalu detail ya. Nah, justru yang penting adalah kita Mbak Alia. Seperti misalnya keluarga tadi. Karena Mbak Alia tadi menyentuh sedikit tentang ketahanan keluarga. Kita adalah yang harus menjadi filter. Sejauh mana? Mungkin beda-beda. Tapi saya dengan Hetty, kita punya 3 anak, 2 diantaranya Generation Z. 2 diantaranya. Nah jadi kita terus berusaha, walaupun nggak mudah. Terus berusaha misalnya oke, Angela, Andrew, kamu lihat apa aja tadi?
Jadi kita selalu ada komunikasi. Dan karena apa? Karena memang kita kan tidak selalu tahu. Mereka akses internet itu untuk pelajaran juga, tapi untuk bukan pelajaran ya juga. Untuk komunikasi dengan teman-temannya ya juga. Jadi kita selalu berusaha untuk menanyakan, tapi juga sekaligus ya memberi contoh. Karena apa? Karena kalau kita marah tetapi di sisi lain kita juga melakukan yang bagi mereka nggak pantas, ya mereka juga mungkin nggak akan mendengarkan itu. Tapi yang jelas nilai-nilai kemanusiaan, humanity itu selalu kita ajarkan di dalam keluarga. Kita selalu mengingatkan. Seberapa dalam saya nggak tahu. Karena apa? Karena yang mereka geluti itu juga merupakan peluang mereka juga pada saat yang bersamaan. Jadi seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi, masa depannya Aisyah itu bukan hanya di Indonesia. Yang membuat negara kita ini besar suatu saat itu bukan hanya profesi di Indonesia. Aisyah harus ke ujung dunia sana, harus menjadi seseorang lah, be someone. Karena apa? Apa yang diraih Aisyah, apapun itu adalah kebanggaan kami. Siapa yang nggak tahu Mbak Putri ya, Putri siapa tuh Mam? Namanya? Aryani, Putri Aryani. Begitu Putri Aryani diperlakukan dengan sangat hormat, diberikan penghormatan yang begitu besar oleh Simon Cowell, kita semua bangga. Nah, itulah yang merupakan salah satu bukti bahwa rasa kebangsaan, nasionalisme itu sudah ditunjukkan oleh Putri Aryani dengan caranya sendiri. Tadi yang sempat dibilang oleh, kalau nggak salah oleh Setian Nadella tadi. Jadi jangan pernah takut menjadi apapun juga. Oh sorry, itu yang dibicarakan oleh Pichai tadi. Jangan pernah takut mengejar mimpimu. Jangan jangan hanya ngikut-ngikut teman. Jadilah seseorang atau sesuatu yang memang kamu inginkan, ya kita punya passion. Selama